Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Di dalam pernyataan yang unik seperti ini, masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapa? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja? Sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu, sampah. Sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Mengerikan sekali bukan? Semua orang hebat dari masa ke masa, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, seolah-olah hanya dimanfaatkan, dipakai hanya saat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, perseteruan antara Protestan dan Katolik itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Bahkan bisa dibilang peperangan antara Katolik dan Protestan merupakan perang salib yang paling banyak jumlah korbannya. Jadi bukan antara Kristen melawan Islam ya, tetapi Protestan melawan Katolik lah yang merupakan perang paling sadis teman-teman. Perang paling banyak merenggut nyawa manusia. Ngeri teman-teman ya, ngeri. Hanya gara-gara berebut Yesus. Hanya gara-gara berebut siapa lebih pantas menyandang nama Kristen, mereka saling bunuh-membunuh. Tapi itu masa lalu lah teman-teman. Itu masa lalu. Untung sekarang Katolik itu nggak pegang kuasa lagi. Vatikan itu tidak berhak, tidak bisa lagi memerintah pasukan, teman-teman. Beda zaman dulu. Zaman dulu mereka tinggal serukan jihad. Mereka serukan perang suci untuk melawan orang kafir. Perang melawan orang-orang yang menjadi musuh dari gereja. Kalau zaman sekarang udah nggak bisa. Jadi udah nggak sesuka hati mereka lagi. Jadi kita bersyukur, teman-teman. Ya. Terus Protestan itu sekarang juga sudah sangat besar untuk bisa dijinakkan oleh Katolik. Nggak sanggup lagi Katolik menjinakkan Protestan yang bahkan jumlah penganutnya kalau ditotalin ya, kalau denom-denom ini bisa bergabung, itu jumlahnya lebih besar dari Katolik. Tapi karena denomnya pecah, ya kalau dihajar satu-satu ya mampus mereka. Karena Protestan itu punya denom kurang lebih 50-an ribu teman-teman. Dalam waktu 500 tahun sudah ada 50.000 denom. Bayangkan, 1 tahun 100 denom terbentuk di Protestan. Setiap denom punya pemikiran masing-masing, punya Yesus mereka masing-masing. Kalau menurut pendeta Erastus, ada jin yang bernama Yesus, yang mungkin saja disembah oleh salah satu denominasi tersebut. Itu yang ngomong Erastus ya, jangan komplain ke saya teman-teman. Terus, di sini ya yang ingin saya tampilkan bagaimana tidak tahu dirinya seorang pendeta yang mengaku sebagai pengikut Yesus sejati, mengaku orang yang berpaham reform, berpaham mereformasi kekristenan yang sudah bobrok dan sebagainya, itu ternyata kelakuannya teman-teman, kelakuannya kacau. Bahkan mengatakan apa? Buang saja. Kita nggak butuh lagi jasa Bunda Maria. Kita tidak butuh lagi Rasul Petrus. Kita nggak butuh lagi orang-orang suci. Kita nggak butuh lagi jasa bapak-bapak gereja. Inilah manusia yang tidak tahu balas budi. Ini manusia ya kacang lupa kulitnya teman-teman. Dan kita sering melihat Polycarpus itu memang kelakuannya seperti itu. Ambil contoh Effendi Usman, murtadin kebanggaan mereka. Bagaimana durhakanya Effendi Usman? Mamanya yang sakit, dia tinggalkan. Dia tidak peduliin. Dia biarkan, teman-teman. Bahkan dia bilang apa? Siapa suruh mamanya nggak mau ikut keyakinan dia. Mamanya yang membesarkan dia setengah mati. Mamanya yang single parent membesarkan dia. Itu tega. Ya, tega. Dia buang begitu saja. Hanya demi fulus yang dia dapat dalam menyebarkan, menjual kecap agamanya. Jadi memang kacang lupa kulit itu menjadi tradisi nampaknya. Menjadi tradisi di kalangan Polycarpus ini. Dan untuk ini saya ingin coba ajarkan, membuka mata teman-teman semua tentang sebenarnya gimana sih ajaran Polycarpus ini, apa layak untuk kalian ikuti. Ya, jadi di sini saya ingin kalian buka mata teman-teman, supaya kalian tahu gitu.
bahwa Polycarpus ini bejat. Polycarpus ini nggak benar. Dan saya berharap kalian berhenti mengikuti mereka. Ngeri teman-teman. Ajaran ini membuat kalian tidak lagi menjadi manusia yang berakal. Tidak lagi menjadi manusia yang punya empati. Yang punya rasa, perasaan. Bahaya nih kalau diikuti terus teman-teman. Kalian akan tersesat, kalian akan kehilangan jati diri kalian sebagai manusia. Hentikan saya bilang teman-teman. Ya, ini saya tunjukkan dulu bagaimana kelakuan-kelakuan orang yang merasa dirinya udah paling benar. Mengklaim paling ngerti Tuhan. Mengklaim pemilik Yesus sebenarnya. Padahal Yesus pun nggak kenal sama mereka. Nggak kenal, tapi mengklaim bahwa mereka yang paling mengerti tentang siapa itu Yesus. Nah, kalau klaim semua orang bisa lah ya. Semua orang bisa asal klaim. Wah saya anak sultan, wah saya pemilih ini, pemilih itu. Aduh, omong besar. Dan pendeta yang satu ini memang terkenal omong besar. Tidak punya kemampuan, tapi omongannya besar. Ya kita dengarkan dulu. Ya, bagaimana teman-teman Katolik membongkar si pendeta mulut besar ini. Pendeta mulut besar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Di dalam pernyataan yang unik seperti ini, masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapa? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja, sama sekali tidak butuh saudara. Buang semua itu, sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Mengerikan sekali bukan? Semua orang hebat dari masa ke masa, dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, seolah-olah hanya dimanfaatkan, dipakai hanya saat dibutuhkan. Setelah semua karya penebusan Kristus selesai, mereka dibuang ke tempat sampah. Jasa mereka tidak dianggap, ditolak dan disangkal. Bahkan Anda menganggap mereka lebih rendah dari tempat sampah. Anda menghina mereka dengan mengatakan mereka semua adalah sampah. Menghina orang-orang pilihan Allah dengan kata sampah, sama dengan merendahkan karya penebusan Kristus. Dan lebih dari itu, Anda menghina Allah sendiri. Sebab manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karya penebusan Kristus dapat terjadi, karena Allah melibatkan mereka di dalam rencananya. Mereka semua bekerja sama dalam rahmat Allah, untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Fakta sejarah ini, tercatat abadi di dalam Alkitab. Tapi sayang sekali, Anda mengabaikan. Karena Anda sudah terbakar dengan semangat kebencian terhadap gereja Kristus, sehingga orang-orang kudus pun turut menjadi sasaran kebencian Anda. Entah karena bisikan iblis, atau karena kebodohanmu yang terus Anda pelihara, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut Anda hanya bersifat asal bunyi. Alkitab dengan terang benderang menuliskan tentang orang-orang yang Anda anggap sampah itu, mereka terlibat penuh dan aktif di dalam rencana dan karya penyelamatan Allah bagi manusia. Setelah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, pintu surga tertutup dan iblis merajai dunia. Rencana penyelamatan Allah dimulai. Take a deep breath. See more of the world for less. Nuh digunakan untuk pemulihan kehidupan baru, setelah hukuman Allah lewat air bah. Abraham dipanggil untuk membentuk suatu bangsa, yang dari garis keturunannya akan muncul, atau lahir juru selamat atau Kristus. Para nabi diutus untuk bersaksi dan bernubuat, tentang datangnya sang juru selamat. Dan akhirnya Maria dipilih untuk mengandung dan melahirkan Kristus. Kristus memilih 12 orang menjadi murid, atau yang kita kenal dengan 12 rasul. Setelah misi penebusan Kristus selesai, 12 rasul mengorbankan diri mereka demi mewartakan Kristus hingga ke ujung bumi. Para rasul bersaksi dan memperkenalkan Kristus kepada bapak-bapak gereja. Demikianlah gereja masa kini, mengenal Kristus dari ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja. Dengan semua fakta ini, apakah mereka layak disebut sampah? Apakah mereka tidak berjasa? Jawaban tegasnya adalah, mereka sangat amat berjasa. Dan mereka layak dihormati sebagai orang-orang kudus. Sejatinya, Andalah yang layak disebut sampah, sebab Anda tidak berjasa apapun dalam karya penebusan Kristus.
Anda dan saya tidak lebih dari hanya penikmat rahmat penebusan Kristus. Mengimani Kristus dengan harap gampang istilahnya. Aneh sekali Anda ini, saat Anda menyadari dosa asal Anda sudah ditebus secara lunas dengan darah Kristus, Anda lalu membuang semua orang yang berjasa ke tempat sampah, bahkan memandang mereka sebagai sampah. Anda mengutip Injil Yohanes, bab 14 ayat 6, untuk membenarkan argumentasi bidat Anda. Anda berdalih bahwa karena Kristus satu-satunya pengantara untuk sampai kepada Bapa, maka tidak boleh ada keterlibatan manusia di dalamnya. Sebenarnya disinilah bedanya ajaran gereja Kristus dengan ajaran bidat Anda. Gereja mengajarkan tentang persekutuan para kudus, bahwa pengantara Kristus bersifat inklusif, dan bukan bersifat eksklusif semata. Namun saya tidak mau membawa ajaran gereja dalam hal ini, karena percuma saja Anda tidak percaya. Tapi satu hal yang Anda lupa adalah, Kristus dalam natur manusianya, berdoa untuk persatuan murid-muridnya. Ini mengajarkan kepada kita, untuk kita harus saling mendoakan satu sama lain. Karena kematian Kristus di salib, telah menyatukan semua orang, baik orang yang hidup, maupun orang yang mati. Dalam Yakobus 2 ayat 16 tertulis, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Orang-orang benar siapa yang dimaksud di sini? Tentulah orang-orang yang Anda anggap sampah tadi. Mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Mereka bahkan sudah menjadi milik Kristus secara final dan definitif, walau masih dalam wujud roh, kecuali Bunda Maria yang sudah lengkap dengan jiwa raganya. Tapi mereka semua telah bersatu dengan Kristus, dan menikmati kebahagiaan kekal bersama Kristus. Sedangkan Anda, baru sebatas mengklaim diri Anda pengikut Kristus. Ingat, Anda baru dalam perjalanan mengikuti Kristus, belum final menjadi milik Kristus. Tapi kok, dengan keangkuhan dan kebodohan tak terbatas, Anda mengatakan orang-orang ini adalah sampah semua. Jika mengikuti logika Anda yang kacau balau ini, maka seharusnya Anda tidak perlu percaya kepada Kristus. Sebab Kristus pernah tinggal selama 9 bulan di tempat sampah yakni rahim Maria, dan lahir dari rahim sampah. Sekarang pertanyaan adalah, dari mana Anda tahu, atau siapa yang memberitahu Anda, kalau Kristus yang lahir dari rahim sampah itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tidak mungkin Anda mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari mimpi dan hayalan Anda, bukan? Sekurang-kurangnya, Anda mengenal Kristus dari ajaran Luther, Calvin, dan Zwingli. Sementara mereka bertiga mengenal Kristus dari gereja Katolik. Sedangkan gereja mewarisi ajaran Kristus dari para rasul, serta bapak-bapak gereja. Tapi pastilah Anda berdalih, kalau Anda mengenal Kristus juga dari Alkitab. Sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Sebagaimana Nabi Yesaya berkata, kesalahan kami hanyalah seperti kain kotor. Dan Petrus sudah jelas itu menyatakan dalam Kisah Para Rasul ya, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama ya selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus di mana kita dapat diselamatkan. Stop dulu sebentar. Anda ini sepertinya sedang tidak waras. Loh, mengapa Anda mengutip kata-kata Nabi Yesaya dan Rasul Petrus? Bukankah mereka semua, para nabi, para rasul, adalah sampah di mata Anda? Mengapa kata-kata mereka penting, tapi orangnya tidak penting bagi Anda? Mengapa Anda ambil tulisan dan perkataan mereka, tapi orangnya Anda buang ke tempat sampah? Janganlah munafik Anda harus konsisten dengan ucapan Anda. Kalau tidak, ketahuan sekali kalau Anda ini sebenarnya orang bodoh. Anda tidak perlu menggunakan Alkitab, karena itu semua hasil karya dari orang-orang sampah. Anda kan sudah meludahi mereka. Mengapa Anda menelan kembali ludah Anda? Jadi begini, tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak setuju. Tapi kenyataannya sangat jelas, kalau ajaran Solus Kristus adalah ajaran habis manis sepah dibuang. Dan Anda telah membuktikannya tanpa keraguan sedikit pun. Anda menerima Yesus dengan penuh kegembiraan dan bangga, tapi membuang ibunya ke tempat sampah. Anda dengan penuh semangat, berkhotbah dari Alkitab, tapi orang-orang yang menulis Alkitab, Anda buang ke tempat sampah, hanya karena Anda menganggap mereka berperan sebagai pengantara tandingan. Jika ini maksud Anda, maka Anda harus berhenti mendoakan jemaat Anda. Anda tidak boleh mendoakan keluarga Anda. Anda harus menolak setiap orang yang meminta doa dari Anda. Biarkan mereka berdoa sendiri kepada Allah. Sebab, jika tidak demikian,
Anda malah menjadi pengantara doa-doa mereka kepada Allah. Itu artinya, Anda mengambil alih dan merebut posisi Kristus sebagai pengantara satu-satunya kepada Allah Bapa. Sangat logis bukan? Harus diakui, sejarah perkembangan gereja dan kepausan dari zamannya para rasul hingga dewasa ini telah berulang kali mengalami pasang surut. Serangan demi serangan, baik dari dalam maupun dari luar. Beberapa oknum pejabat gereja, paus dan para uskup, bukan hanya menodai tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang dipercayakan, tapi seringkali menunjukkan perilaku buruk, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Yesus. Kasus-kasus semacam ini seringkali terjadi terutama di abad-abad pertengahan. Namun demikian, fakta yang tak terbantahkan adalah, Gereja Katolik masih tetap satu, berdiri kokoh hingga hari ini. Sedangkan Protestan seperti amuba yang terus-menerus membelah diri hingga jumlahnya bagai bintang di langit dan pasir di laut. Kendati demikian, bukan berarti Gereja Katolik telah bebas sepenuhnya dari berbagai serangan. Masih ada serangan-serangan lain walau dalam skala yang lebih kecil. Salah satunya di video ini. Para pecinta bidang apologetika Kristen, pastilah tahu tentang Pendeta Muriwalianto Matalu, atau Pendeta MIM ini. Dia salah satu yang seringkali beradu argumen dengan Romo Patris tentang ajaran-ajaran Gereja Katolik. Walau kita tahu bahwa dia sebenarnya tidak punya kemampuan akademik yang baik. Karenanya, dia bukan lawan sepadan Romo Patris. Hanya saja karena dia rajin untuk mengcounter video-videonya Romo Patris. Maka saya harus berikan aplaus untuknya. Terutama untuk kemampuan akademisnya yang pas-pasan. Dalam video ini, dia sengaja mengobral perilaku buruk Paus Yohanes XII. Mungkin saja dengan tujuan untuk mempermalukan Gereja Katolik. Tapi bagi saya, itu hal biasa. Itu fakta sejarah yang telah menjadi bagian dari pertumbuhan, perkembangan gereja dan kekristenan itu sendiri. Sekarang mari kita dengarkan ocehannya. Saya telah memotong dan membagi videonya dalam 2 bagian untuk memperjelas tanggapan saya. Mari kita mulai dari bagian yang pertama. Salah satu contoh paus yang sangat bejat hidupnya itu adalah Paus Yohanes yang ke-12, yang berzina seumur hidupnya sampai mati terbunuh karena berzina. Suatu saat paus ini memperkosa seorang perawan yang datang bersiarah ke kepausan, saudara. Maka paus ini lebih bejat dari pezina pada umumnya, lebih bejat daripada orang-orang bejat pada umumnya. Paus ini adalah paus yang luar biasa bejatnya. Saya tidak tahu apa motif dasar Anda, sehingga tiba-tiba berbicara dengan semangat 45 tentang Paus Yohanes XII dengan perilaku buruknya. Apakah untuk merespon Romo Patris Allegro? Atau hanya untuk menunjukkan perilaku menyimpang dari para pemimpin Gereja Katolik dengan tujuan mempermalukan Gereja Katolik? Saya tidak mau berandai-andai untuk itu. Tapi karena Anda sudah memulai, jadi mari kita lanjutkan. Perilaku buruk Paus Yohanes XII, dengan banyak kasus pelecehan seksual dan perzinahan, tentu saja adalah fakta sejarah. Memang layak disebut sebagai perbuatan bejat seperti kata Anda. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah dengan perilaku bejat yang menjeratnya ini, kemudian Anda menjadikannya sebagai alasan untuk menyalahkan gereja dan ajarannya tentang dogma infabilitas Paus seperti yang Anda katakan? Nah, disinilah letak kebodohan Anda. Perlu Anda tahu, bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes XII adalah atas dasar keinginan sendiri, bukan keinginan gereja atau karena ajaran gereja. Dia berzina sendiri, dia menikmatinya sendiri. Jadi perbuatan dia tidak untuk mengatasnamakan gereja, ajaran gereja, atau atas nama jabatan paus secara umum. Itu kasus pribadi, sifatnya tersembunyi dan tertutup, dan baru dibuka ke publik setelah semua sudah terjadi. Dan Yohanes XII tidak sedang melakukan tugas jabatan sebagai uskup Roma atau pengganti Petrus. Jadi itu dosanya sendiri, dosa pribadi. Bukan dosa untuk dibagikan kepada semua orang Katolik. Contoh sederhananya begini. Kalau Presiden Indonesia terjerat kasus besar, misalnya korupsi, pembunuhan dan pelecehan seksual, apakah Anda akan menyalahkan Pancasila dan bangsa Indonesia hanya karena pemimpinnya bejat? Tentu saja tidak, bukan? Sama halnya dengan Paus Yohanes XII. Perbuatan bejatnya tidak mewakili siapa-siapa. Jangan karena Anda mewarisi semangat kebencian dan anti-Katolik, lalu kemudian bicaramu membabi buta, sampai-sampai logikamu ikut terperangkap dalam kegelapan pikiranmu. Jadi begini, Paus Yohanes XII adalah salah satu paus dalam Gereja Katolik,
dan tercatat sebagai salah satu paus terburuk sepanjang sejarah. Tapi sekali lagi keburukannya hanya dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan ajaran Martin Luther, sang pangeran pujaan Anda? Apakah dia baik-baik saja di mata Anda? Saya kira tidak. Cobalah Anda pelajari ulang tentang ajaran Martin Luther tentang justification atau hal pembenaran. Ucapan Luther yang paling terkenal dalam ajaran pembenaran adalah simul justus et peccator. Maksudnya orang dibenarkan tapi pada saat yang sama orang tersebut berdosa. Jadi kebenaran versi Luther hanya di luar, secara tampak luar. Tidak memerlukan perubahan interior dan pertobatan dari dalam diri. Karena yang penting hanyalah iman tak perlu perbuatan. Berdosalah semaumu. Sebab cukuplah bagi Allah untuk membenarkanmu dari luar. Dari sinilah muncul slogan khasnya Protestan. Sekali selamat tetap selamat. Jadi Pak Emiem, yang lebih parah dan lebih berbahaya siapa? Apakah Paus Yohanes 12 atau Martin Luther? Kejahatan Paus Yohanes 12 sudah tentu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Martin Luther adalah hal tentang ajaran sudah tentu melibatkan orang banyak. Luther mengajak pengikutnya termasuk Anda untuk melakukan dosa semau kalian. Tidak ada batasan dosa dalam ajaran Luther. Jadi mau berzina dari sekarang sampai kiamat pun, terserah dan tidak masalah. Jadi dari sini kita tahu kalau akhirnya 10 perintah Allah tidak berguna bagi Luther. 10 perintah Allah dikebiri dan dirusak oleh ajaran pembenaran versi Luther. Oke, lanjut lagi ocehannya. Saudara, Gereja Katolik Roma percaya bahwa Paus itu infallible di dalam pengajarannya, di dalam kapasitas ex cathedranya. Tetapi klaim bombastis ini, saudara, sama sekali tidak sesuai dengan kehidupan para paus itu yang sesungguhnya, yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang bisa salah. Dan ini hanya membuktikan bahwa para paus itu hanyalah manusia biasa yang bisa berdosa. Sudah tentu umat Katolik percaya tentang dogma infalibilitas paus. Tapi tidak percaya pada omongan Anda tentang infalibilitas paus. Ternyata Anda sama sekali tidak paham tentang ajaran gereja tentang infalibilitas paus. Bisa dibilang Anda cukup bodoh untuk memahami infalibilitas paus. Letak kebodohan Anda adalah saat menyeratakan atau menyamakan paus yang tidak dapat bersalah dalam pengajaran ex cathedra dengan paus yang berdosa sebagai manusia. Padahal keduanya berbeda secara tegas. Mari saya ajari Anda secara sederhana untuk mengerti tentang infalibilitas paus. Apa yang dimaksud dengan infalibilitas paus? Infalibilitas paus harus dipahami sebagai berikut. Pertama, apabila paus berbicara atau mengajar secara resmi dan definitif tentang iman dan moral. Kedua, dan dalam kesatuan dengan seluruh uskup sebagai gembala bagi gereja universal. Ketiga, dan disampaikan secara ex cathedra atau dari tahta Petrus sebagai pengganti Petrus. Tanpa terpenuhi 3 syarat ini, paus tidak infallible. Artinya paus bisa keliru dan salah, bila tidak memenuhi 3 syarat yang saya sebutkan. Dasar Alkitabnya di mana? Ini dasar Alkitabnya, silakan dibaca sendiri. Jadi begini. Lain kali kalau mau komentar tentang ajaran Katolik, baca dulu, belajar dulu dari sumber yang resmi. Jangan copot sana copot sini, alias ambil dari sumber sana sumber sini yang jelas anti-Katolik. Lalu membuat komentar konyol dan bodoh. Cara belajar orang cerdasnya begini. Kalau ingin tahu tentang teori evolusi Darwin, maka Anda harus kesampingkan dulu cara pandang Kristen Anda, supaya Anda bisa paham secara utuh tentang teori tersebut. Kalau ingin tahu tentang ajaran Buddha, maka Anda harus kesampingkan dulu iman Protestan Anda supaya Anda paham seperti pemahaman orang Buddha sendiri. Begitu juga dengan ajaran Katolik, lepaskan dulu semangat anti-Katolikmu supaya Anda bisa paham secara benar dan utuh seperti orang Katolik. Kalau tidak demikian, maka hanya kebodohanlah yang Anda tunjukkan kepada publik. Terbuktikan dalam video ini. Anda mencampur-adukan semua pembicaraan paus dengan infalibilitas paus. Bahkan secara paksa menghubungkan dengan perilaku buruk Paus Yohanes 12. Anda ini lucu dan sok-sok tahu, padahal aslinya Anda tidak tahu. Jadi begini, infalibilitas paus itu sangat penting untuk menjaga keutuhan ajaran Kristus. Termasuk kitab suci yang Anda saat ini pegang, dogma Allah Tritunggal, Yesus sungguh Allah sungguh manusia, dan beberapa ajaran yang esensial lainnya. Semua itu disahkan, diumumkan secara ex cathedra. Artinya harus ada persetujuan atau pengesahan dari yang duduk di kursi Petrus.
Jika Anda belajar tentang hasil konsili-konsili, Anda akan kaget, karena langkah terakhir adalah harus memberitahukan hasil konsili tersebut kepada gereja seberang laut. Ini adalah istilah kuno untuk menyebut gereja Roma yang dipimpin oleh Petrus pemimpin para rasul. Konsili boleh diadakan di mana-mana, tapi gereja Romalah yang akan mengesahkan hasil konsili tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ajaran-ajaran Kristen yang esensial itu punya kekuatan hukum ilahi yang mengikat kalau pemimpin para rasul sudah memukul palu terakhir. Dan untuk itulah infalibilitas paus itu penting dan diperlukan. Tanpa infalibilitas paus atau otoritas gereja, maka tidak ada kitab suci yang dikanonkan, tidak ada kekristenan yang otentik dan tidak ada kebenaran yang berotoritas, dan akhirnya kekristenan hanyalah puing-puing peradaban yang berserahkan di mana-mana. Ya, kalian sudah lihat ya. Jadi di sini saya ingin pertegas teman-teman. Yesus sudah pernah bilang, buah yang baik tidak mungkin menghasilkan berasal dari pohon yang busuk. Buah yang baik nggak mungkin dari pohon yang busuk. Begitu juga pohon yang baik nggak mungkin menghasilkan buah busuk. Buah busuk pasti dari pohon busuk. Ya kita lihat bagaimana ini orang yang mengajarkan, orang yang mengaku sebagai paling mengerti tentang ajaran agamanya. Kita lihat kelakuannya, marah-marah, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Bagaimana kelakuan dari seorang pendeta Muriwali. Dan sekali lagi ya, yang saya lawan adalah oknumnya di sini teman-teman. Yang saya kritisi adalah orangnya, bukan ajaran agama Kristen. Berkali-kali saya pertegas. Karena banyak sekali orang yang bertanya kepada saya, terutama dari kalangan Laskar Polycarpus, kenapa kamu begitu tidak senang dengan Kristen? Halo, saya nggak ada masalah dengan kekristenan. Teman saya lebih banyak yang Kristen daripada Muslim sampai detik ini. Saya katakan, teman saya yang nongkrong, teman saya ngopi, lebih banyak yang oten daripada yang Muslim. Jadi bagaimana mungkin saya benci Kristen? Keluarga saya banyak yang Kristen. Yang saya lawan adalah orang-orang ini. Orang-orang yang membuat susah, yang membuat gaduh negara kita. Gara-gara mereka orang Kristen jadi korban. Laskar Polycarpus, ini kan biang kerok dari recoknya negara ini. Ini yang saya lawan. Dan saya bersyukur teman-teman Katolik sekarang berani speak up. Teman-teman Katolik juga berani untuk maju. Mengatakan bahwa ini nama Kristen sudah tercoreng. Ini kurang ajar orang-orang ini. Menggunakan Kristen sebagai tameng untuk mencari keuntungan. Nama Kristen yang jadi rusak, nama Kristen yang jadi tercoreng dan tercemar gara-gara mereka. Ini mau kemana arahnya? Kalian bisa lihat ya, kalian bisa dengar bagaimana statement-statement mereka. Ngaconya luar biasa. Sejak kapan lah imanmu yang menyelamatkan? Iman tanpa perbuatan tuh sia-sia. Udah disampaikan, iman tanpa perbuatan hasilnya nol, sia-sia. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu beriman kalau perbuatanmu nggak benar? Bagaimana mungkin kamu nyatakan bahwa saya cinta dengan kamu, tapi perbuatanmu tidak menunjukkan itu? Kan nggak mungkin teman-teman, betul nggak? Anda tes, Anda bilang Anda cinta dengan istri Anda, tapi istri Anda pukulin, istri Anda tidak nafkahi, istri Anda tiap hari Anda marahi. Apakah itu cinta? Enggak kan? Begitu juga dengan iman. Iman harus ditunjukkan dalam perbuatan. Di Islam, iman itu adalah tiket kita untuk mencapai surga. Iman kita itu apa? Percaya. Dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus, yang kita lakukan adalah perbuatan. Karena perbuatan kita lah yang membawa, yang mengantar kita menuju jannah. Kalau nggak bisa teman-teman. Apa tandanya orang itu seorang yang beriman? Ya perbuatannya. Kamu bilang kamu beriman, tapi kerjamu judi, kerjamu main perempuan, kerjamu mabok-mabokan. Apa itu orang beriman? Kalau cuma sekedar KTP Islam, semua orang juga bisa. Kumailah juga KTP-nya Islam. Klaim dia ya, saya nggak tahu udah direvisi atau belum sekarang. Udah diganti atau belum. Tapi dia ngaku dia Islam. Ngaku ngerti tentang Islam. Tapi kelakuannya, kalian bisa lihat cara dia berpakaian. Bahkan, ini gosipnya. Dia sekarang pacaran dengan Coki Pardede, yang kita tahu pemahamannya seperti apa seorang Coki Pardede, kan begitu. Bagaimana mungkin seorang muslim kelakuannya seperti itu? Enggak, itu bukan muslimah teman-teman, itu enggak muslimah. Kalau ngeklaim semua orang bisa. Ngaku sebagai muslim semua orang bisa. Sama seperti Muriwali, ngaku sebagai pengikut Yesus. Tapi apa ajaran Yesus yang dia lakukan? Coba saya tanya, apa yang sudah dia lakukan?
Ajaran Yesus jelas, ya. Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Kasih yang terutama adalah kasih kepada Tuhan kita, bukan kepada manusia. Ini yang kalian harus garis bawahi. Kadang-kadang orang Kristen masih kebingungan, mana yang duluan. Kalau kita dengar apa yang disampaikan Yesus, yang paling utama adalah hubungan dengan Allah sendiri. Itu yang paling penting. Baru yang kedua hubungan dengan sesama manusia. Ya, ini yang kalian harus garis bawahi, teman-teman. Ya. Hablul minallah yang paling penting. Baru hablul minanas yang vertikal. Ini Islam. Apa yang diajarkan Yesus Islam. Menjaga hubungan. Bahkan saya agak senang ya dengan beberapa pendeta di luar sana yang sudah mulai berani jujur mengatakan apa? Ibadah yang paling terutama adalah membantu saudara kita dan percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Bukan pergi ke gereja, bukan ibadah, bukan ritual. Yang notabene ritual-ritual gereja itu mengadopsi dari pagan. Diakui bahwa itu adalah ajaran pagan. Cara menyembah yang dilakukan Kristen itu hasil adopsi. Nah, itu agak bagus tuh. Ada pengakuan-pengakuan udah. Dan saya berharap teman-teman Kristen ini mempraktekkan itu. Fokus utama kita adalah, ya sudah, jadilah berkat. Kan gitu. Yesus juga mengajarkan untuk jadi berkat. Ngapain lagi kita saling gontok-gontokan hal-hal yang nggak penting gitu. Mending kita berlomba dalam kebaikan. Dan saya sangat senang ya kalau ada teman-teman Kristen, terutama yang mengaku sebagai apologet, berlomba dalam kebaikan. Fokus kita adalah berlomba dalam kebaikan aja. Ngapain lagi gitu. Toh iman kita memang berbeda. Ngapain kalian paksakan kecap kalian ke kami? Ngapain kalian tiap hari buka room yang kerjanya menghujat keyakinan orang lain? Saya sampai nggak habis pikir gitu. Kok iseng kali gitu. Ya walaupun saya tahu jawabannya karena nyari duit. Ya Pak Bom sendiri bilang kalau dia nggak live nggak bisa bayar listrik dia. Nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar wifi. Bayangkan. Apa sih gitu? Elia Miron. Kalau tidak ngomong-ngomong kosong, tidak laku. Pendeta Muriwali. Kalau nggak nyerang Katolik, nggak membahas Katolik, nggak laku dia. Dulu sok-sok nyerang Islam, nggak laku. Ya, kenapa nggak laku? Nggak punya pengetahuan tentang Islam. Nggak berani untuk menghujat. Karena dia sadar kalau menghujat masuk penjara dia. Kalau bahas Islam tanpa menghujat, nggak akan laku. Itu udah fix teman-teman. Hukumnya seperti itu. Orang yang mengaku sebagai apologet Polycarpus, kalau membahas Islam tanpa menghujat, nggak laku. Harus seperti Ki Ahmad, Edis, Pak Bom, Sofiatul. Ya, itu baru bisa laku. Hujatnya keras. Bahkan itu diakui oleh Wak Labu sendiri ya. Wak Labu bilang, karena dia open camp, dia nggak berani menghujat Islam. Dia cuma berani sarkas. Dia cuma berani sindir-sindir. Ya, cuma berani kasih statement-statement yang ya pinggir-pinggir jurang. Tapi nggak berani langsung offside. Karena nanti takut ditangkoi kan gitu. Sehingga dia nggak laku. Dia akui kalau dia nggak menghujat Islam nggak laku. Itulah kenapa dia ditinggalkan sekarang. Dia ditinggalkan. Tanpa menghujat Islam nggak akan laku menjadi Polycarpus. MYM gagal. Ya gagal karena nggak berani hujat Islam. Apa yang dia lakukan? Dia hujat Katolik, teman-teman. Ini lucu ya. Akhirnya dia menghujat Katolik supaya laku. Apa imbasnya? Teman-teman bisa lihat, sekarang dia laku. Kembali laku setelah intrik dan konflik yang terjadi antara dia dan Romo Patris Allegro. Sebenarnya cukup lucu ya, Romo Patris menanggapi orang seperti ini yang nggak penting juga gitu, yang jemaatnya ya mohon maaf hitungan jari, yang gorden gerejanya sampai hari ini ya, tirai gereja itu nggak pernah diganti dari 4 tahun lalu. Itu aja yang kita lihat. Jadi buat teman-teman ya kalian yang nilai sendiri. Bagaimana mungkin Anda lupa balas budi bahwa Maria ya itulah yang melahirkan Tuhan kalian. Tanpa Maria kalian nggak punya Tuhan. Tanpa Paulus kalian nggak ada mengenal namanya Kristen. Ya kalian nggak akan dipanggil Kristen. Tanpa bapak-bapak gereja kalian nggak punya yang namanya Bible. Jadi tolonglah teman-teman untuk sadar dan tahu balas budi dan tahu jasa orang-orang terdahulu. Ini kan kurang ajar, mengajarkan supaya ngapain kita nggak butuh jasa gitu. Halo, hanya demi menghajar Katolik, hanya demi meninggikan Martin Luther, Anda lupa jasa pendiri kekristenan. Ini kan kelewatan. Hanya demi supaya Martin Luther tuh kelihatan paling penting, kelihatan paling hebat, kelihatan paling berguna. Anda lupakan jasa-jasa orang sebelumnya.
Ini ngeri, teman-teman. Ya, saya katakan ngeri. Menyesatkan. Banyak ya orang-orang seperti Elia Miron, MYM. Ini kalau khotbah di gereja kesannya tuh kayak halus, kesannya tuh kayak orang baik, tapi menyesatkan. Ini lebih bahaya. Orang yang ngomongannya halus tapi menyesatkan itu lebih pantas masuk neraka. Dan setan memang seperti itu. Setan bukan datang dengan cara maki-maki kita, hujat kita, enggak. Setan itu dengan omongan yang halus, teman-teman. Setan itu datang dengan omongan yang sangat halus, sehingga kita nggak sadar bahwa kita sudah disesatkan. Cara kerja setan seperti itu, menyesatkan tanpa kita sadar kita sudah tersesat. Ya, jadi setan tuh bukan dengan cara, wah kamu harus bunuh orang dan sebagainya, enggak. Caranya memang seperti itu, pelan tapi menyesatkan. Ya, ini yang teman-teman harus garis bawahi dan cermati. Dan saya berharap teman-teman makin bijak ya. Apalagi setelah menonton channel ini, dan channel ini memang ya kita fokuskan kepada teman-teman Kristen agar kalian jangan sampai menjadi Laskar Polycarpus. Karena saya lihat makin ke sini makin banyak teman-teman Kristen yang terpengaruh dan berubah menjadi Laskar Polycarpus. Ini bahaya. Kalau sudah jadi Laskar Polycarpus susah selamat. Susah selamat, teman-teman. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, makasih nih buat teman-teman semua. Dan saya sendiri di 2025 akan lebih fokus di lapangan lah. Karena saya lihat kalau diskusi sudah banyak teman-teman yang luar biasa, dan Polycarpus juga udah babak belur lah, nggak sanggup lah untuk diskusi dengan kita. Yang kita masih kalah hanyalah di lapangan. Bagaimana mereka mempengaruhi saudara-saudara kita yang ekonominya rendah, yang sedang imannya lemah, dan sebagainya. Nah, ini yang mau kita fokuskan. Mohon doanya ya, semoga di 2025 ini kita bisa istiqomah dalam kegiatan kita di lapangan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya, dan sebagai penutup saya tampilkan kegiatan yang kami lakukan, salah satunya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lagi melakukan kegiatan sosial lagi ya. Di saudara-saudari kita yang perlu dan layak dibantu. Kali ini sasaran kita anak-anak kecil ya. Kita nggak kalah kok sama Gibran. Kita juga bisa bagi-bagi susu. Ini nggak kampanye, tapi ini murni. Ingin membantu saudara-saudari kita. Sabar. Yuk teman-teman kita bagi susu. Ini Kak. Ya. Dek, mau susu? Siapa namanya? Ini, Jabi. Kau sini. Siapa namanya? Bro, sini bro. Kita bukan Gibran, tapi kita bagi-bagi. Siapa namanya? Ilham. Oh, habis ngaji kau Ilham. Iqra berapa? 3. Iqra 3. Bisa baca surat Al-Ikhlas nggak? Kalau bisa aku kasih hadiah. Iya. Coba Al-Ikhlas. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Walam yulad. Walam yakul lahu. Kufuwan Oi, cakep. Ini buat kau, Ilham. Kasih Bang. Oke. Ayo. Ya teman-teman, kita bagi-bagi. Ibu, mari. Sini kau dek. Ini siapa namanya? Dennis. Kamu siapa? Alif. Dah, satu dulu. Ini. Kasih Bang. Sama-sama. Kasih Bang. Ngaji semua nggak kalian? Ngaji. Udah pulang? Udah. Oh. Bang konten kreator. Calon presiden. Ibu.
Teman-teman, jadi kita mulai menyongsong daerah. Adek, ini dek. Ambil, nggak usah malu. Makasih ya. Ya. Ternyata menyedihkan. Assalamualaikum. Jadi kita lagi di daerah Jakbar di kawasan yang cukup. Ya, kita lanjut. Konjol. Dek, mau susu nggak? Sini, Dek. Awas, awas. Mati. Sama-sama. Lu sini. Mau susu nggak? Ini. Siapa namanya? Ini. Nah. Oh, kamu belum? Ini. Oke. Oh, kamu belum? Waduh, adik. Banyak anak-anak sini ya? Iya. Hati-hati ya kok. Oke, siap. Sehat-sehat ya. Oh iya. Berapa anaknya, Bu? Oh, 2. Ini, Bu. Terima kasih. Oh iya, ini, Bu. Ini juga buat Ibu. Sama-sama. Yaudah, Mas pegang yuk. Kayaknya kurang nampaknya. Banyak kali, teman-teman. Ya. Kawasan kampung sini. Balik. Masih setengah ini kayaknya rupanya. Ntar aja kita tempat lain. Oh, siapa belum? Sini. Aku kasih pertanyaan, nanti dapat hadiah. Oke. Kau dari sana kok, enak kok. Lo belum dapat susu? Oke. Ini nih. Dia bang, katanya bang. Siapa? Belum? Oh iya. Ini. Belum. Coba berbaris. Yang bisa lanjutin Islam kan? Oh iya, yang bisa lanjutin surat pendek dari aku dapat hadiah. Ntar kalau nggak tahu bilang apa? Bilang pas, langsung muter aja. Ayo. Bang, anak yatim. Oh iya. Sini, ikut bro. Anak yatim, Bang. Belakang, Bang. Nih, belakang. Oh iya, ini boleh. Satu lagi sama buat anak. Oh iya. Video, Bang. Ayo. Ini kayak konten kreator. Ida aja anasrullahi wal fat. Waro'aitana saya dahulu nafiji ilai afwaja wasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Oke, siapa namanya? Rasid. Rasid, oke. Tabat siada abi lahabi wa tab. Apa? Oke, putar dulu. Ganti. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin fawailul allazina An solati. ang solati sau allazina Yuraun. yuraun Bayam. wayam naunal maun. Oke, siapa namanya? Dito. Ini Dito. Siapa lagi yang Oh, belum kau? Siapa namanya, Bro? Rizky. Oke, Rizky. Hafal 5 rasul dalam Islam. 5 rasul. Iya, siapa aja? Rasul Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi dua Adam. lagi. Nabi Adam Nabi, tapi Oh. bukan Rasul. Kurang 2 lagi. Rasul Nabi Musa, Nabi Musa. sama Nabi Ayo satu lagi. Muhammad. Udah tadi Oh, Nabi udah. Muhammad, Nabi Nabi Isa, Ibrahim, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Musa, Isa, Isa. satu lagi. Nabi Ayo satu lagi. Musa, Isa, ya, Musa, Musa,
Muhammad, Ibrahim, Nabi Isa, Musa, Ayo. Yunus. Nanti lagi. Kamu belum dapat belum? Bang, aku udah tadi sama Margo. Iya, udah. Belum. Gak apa-apa. Satu orang satu yang belum siapa? Dua jadi bilang. Buat itu ibu-ibu. Oh ya, buat ibu-ibu belum. Channel YouTube-nya apa, Bang? Belum. Udah belum? Channel YouTube-nya apa, Bang? Sudah subscribe, Bang. Jadid. Bang, namanya apa, Bang? YouTube-nya, Bang? Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Hidayah. Abang sering bagi-bagi makanan itu ya? Oh iya. Ih, kita pernah nonton. Oh iya kah? Enggak, Bang, saya udah subscribe. Oke. Masuk. Ibu, mau susu nggak? Sini. Itu bukan ibu, Bang. Sini bro. Apa, Bang? Ambil lagi kita. Sudah 3. Yaudah. Ntar mau ambil lagi. Apa? Apa namanya? Namaku. Bukan, channel. Jadid HMC ketik aja. Jadi HF. Iya. Huruf gede semua, Bang. Ya, gede kecil. Ada HP? Gede semua ya, Bang? Ya, ngaji dulu. Udah. Pulang. Ya. Oh iya kah? Nggak ngaji lo. Udah. Oh iya. Sisa 2. Mau ambil lagi. Ini nih adiknya. Masih ada. Sisa 1 ibu. Mau ambil lagi. Oke. Makasih. Masih ada sebenarnya. Halo. Yap. Ngaji sekolah yang rajin lo ya. Sekolah. Masih ada. Oh, banyak. Kojul. Ibu. Ya, sama-sama. Dapat belum? Beneran? Belum. Ini Om. Oke. Makasih. Sama-sama. Belum susu. Ya, minta. Itu nggak apa-apa kuenya. Ini Bu. Kuenya nggak apa-apa. Kuenya dong. Anak kedua. Oh, ya udah. Ya. Terima kasih. Monyet. Aku kalanya satu. Aku kalanya satu itu bagus. Ya, iri dong, iri. Maaf Bu. Pak, kesininya pakai mobil. Ya. Masa pakai becak. Doain terus ya Bu. Biar terus berbagi. Doain biar menang. Biar bisa membantu. Dek, belum. Sama-sama. Mana yang belum? Ini, Dek. Makasih. Udah belum?
Serius lu? Sudah belum? Oke. Ini, Bu. Lagi. Serius, Bu? Dari Jakarta? Oh, berbagi aja, pengen berbagi. Iseng-iseng ya. Doain terus ya, Bu. Lu dapat belum? Oh, ini. Oh, pulang ngaji. Gua kasih pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Cepet-cepetan ya. Angkat tangan dulu. Ada Islam semua ya? Iya. Oke. Siapa yang bisa sebutin rukun iman? Bentar. Oh, kamu dulu. Pertama, Pak. Bentar. Beriman kepada Allah. Satu, iman kepada Allah. Dua. Beriman kepada malaikat. Sabar dulu. Iman kepada malaikat. Tiga. Kepada Rasul. Kepada Rasul. Kepada kitab. Kepada kitab Allah. Lima. Kepada Ayo, lima, Pak. Kebalik. Ayo, lima. Hari kiamat kali ya? Bukan ya? Ya, Hari kiamat. hari kiamat 6. Kodo. Balik dong. Ya, 6. Iya, kodo dan kodo. Kodo dan kodari. Oh, lu belum? Bentar, ini gerumunin teman-teman. Aduh. Kenapa? Buat adik saya mana dulu? Kasih adik beneran ya? Oh, ini deh. Satu. Oh ya. Oke, gak apa-apa. Aku banyak teman Ya. Kalau udah. Sana. Guys, ini bener-bener kredit, rame banget. Buka aja Goldian. Lo Iqra berapa? Kamu? Oh, udah Al-Quran. Juz berapa? Oh, cakep. Kelas berapa? Kelas 6. Tulis aja Goldian atau Jadid. Goldian. Iya. Di mana, Bro? Sini aja, Bang. Sini, Bang. Banyak orang lewat. Sini aja, Bang. Sini aja, Bang. Oke. Jadi teman-teman, aku mau kasih pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. Angkat tangan dulu ya. Botak lo. Waduh, botak lo. Siapa? Angkat tangan dulu baru jawab. Siapa nabi dalam Islam yang diangkat ke langit atau ke surganya Allah? Siapa? Salah, Nabi Muhammad meninggal. Siapa? Nabi Adam. Salah. Ayo siapa? Nabi dalam Islam yang nggak mati dan dia diangkat ke langit. Entar pas hari kiamat dia kesini lagi. Oh lo, Nabi. Siapa nama lo? Habibi. Oke, Habibi. Angkat tangan dulu teman-teman. Makasih ya, Bang. Oke. Angkat tangan dulu ya. Sebutin 4 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah ke nabinya. Lo udah. Siapa? Ya, siapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Oke, kamu dulu siapa? Injil. Diturunkan ke nabi siapa? Harus ke nabi. Iya. Itu lah. Injil ke nabi. Udah kelas berapa? Masa nggak tahu? Kelas berapa? 4. Siapa tadi mau jawab? Kamu?
Enggak tahu Bang, ini bulu apa, Bang? Mik, ngomong. Oi, Ini bulu apa, cita-cita Bang? lo apa? Bulu domba. Ini bulu domba. Oke, nggak ada yang tahu ini. Oke, cakep. Masa nggak ada yang tahu ini? Oke. Ayo, Bang. Yang gampang-gampang aja, Bang. Yang gampang-gampang aja, enak aja. Yang susah dikit nggak, Bang? Oh, yang susah dikit ya? Kalau bisa jawab aja lu. Bentar, yang susah dikit. Udah pada sekolah kan ya? Oke, gua kasih pertanyaan. Kapan? Dulu yang bisa. Ya, mendapatkan wahyu pertama. Nggak salah, nggak apa-apa. Oke. Gimana? Gua Hira. Di Gua Hiro. Tahu nggak ayat pertamanya apa? Al-alaq. Al-alaq. Gimana coba bacanya? Satu ayat aja. Ikro. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, siapa namanya? Abang. Oke, tadi udah dapat susu ya? Abang. Oh, susunya belum. Abang. Yang belum dapat susu siapa? Oh, kamu belum. Bang. Bang, saya nggak ditanyain nama. Oh, belum. Oh iya, siapa lo punya nama? Namanya pengen banget. Ini bro. Ayo, Bro. Oke. How are you? I'm good. Oke, masih ada ya ini. Ada yang bisa baca Ngasih makanan. surat Al-Fil? Siapa? Masih ada duitnya. Minggu depan duit. Lo pengen aja duit. Minggu depan. Siapa? Minggu depan duit di sini lagi, Bang. Masa nggak bisa? Loh, kok lo ngatur? Kita diatur guys pertanyaannya. Alfil. Kita masuk TV. TV bro. Nggak ada yang tahu ini. Surat Al-Fil. Kita masuk TV. Ayo mau coba nggak? Oke, lainnya. Cita-citanya tidak apa? Cita-cita lo apa? Main bokep. Nggak boleh. Siapa yang ngajarin lo? Astagfirullah. Pemain bokep. Astagfirullah. Siapa yang ngajarin lo? Bentar, lo kasih pertanyaan. Tahu bang? Tadi. Ada abang-abangnya. Ada Alfil bang. Lo hafal nggak? Muka lo Cina banget. Ayo, ada yang bisa surat Al-Kafirun aja. Yang bisa siapa? Oh ya, kamu ayo. Siapa namanya? Adit. Gimana? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'abiduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum ma'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Siapa namamu? Tadi udah dapat susu juga. Oke, ini buat Adib. Sisa satu teman-teman. Ini agak sulit. Bang. Udah dapat susu? Belum. Yang belum dapat susu siapa? Orang Batak lo. Namanya Koko. Koko. Oh ya. Enak. Beneran, ada Ronaldo 9. Ronaldo orang Jawa. Siapa yang belum? Ini. Sisa 2 teman-teman. Minggu kesini lagi. Oh udah, ini kasihan. Sama lo belum ya? Oke, habis. Sisa 1 pertanyaan. Ayo, ini terakhir. Oke, sebutin 4 sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Siapa? 4 sahabat Nabi
yang disebut Khulafaur Rasyidin? Siapa yang bisa angkat tangan? Bisa, masa nggak belajar? Ya. Ayo, mau nyoba? Cita-cita lo apa? Nggak ngerti lagi gua. Sebutkan 4 sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Ayo, siapa? Angkat tangan dulu, angkat tangan, baru jawab. Halo. Ayo. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, terus. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, terus. 2 lagi. Usman bin Affan. Usman bin Affan, 1 lagi. Ali bin Abi Thalib. Oke, siapa lo punya nama? Rashid. Oke. Udah habis teman-teman. Minggu depan insya Allah kita kesini lagi. Kita doain ya, doain.